Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Muhammad Abdu. Menyadari akan ketinggalan dan kemunduran yang dialami di kota Mesir, maka Muhammad Ali Pasha mulai mengejar ketertinggalan itu dengan melakukan pembaharuan di berbagai macam bidang, sehingga ia dianggap sebagai seorang pertama yang memberi jawaban terhadap kesadaran yang timbul dalam diri bangsa Mesir. Meskipun tampaknya pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali itu demi kepentingan kekuasaan dan para pejabat lainnya, namun tampaknya pembaharuan itulah yang menjadi dasar kebangkitan orang Mesir pada abad berikutnya. Pembaharuan dalam bidang pendidikan juga menjadi prioritas yang utama untuk Muhammad Ali. Berorientasi kepada pendidikan barat, beliau mendirikan berbagai macam sekolah yang meniru sistem pendidikan dan pengajaran barat. Di sekolah-sekolah tersebut diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan sebagaimana yang ada di barat. Dari pembaharuan dalam bidang pendidikan tersebut kemudian mewariskan dua tipe, yakni pendidikan pada abad ke-20. Tipe yang pertama, sekolah-sekolah tradisional dengan Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan yang tertinggi. Dan tipe yang kedua, sekolah-sekolah modern, baik yang didirikan oleh pemerintah Mesir maupun yang didirikan oleh para misionaris asing. Kedua tipe lembaga pendidikan tersebut tidak mempunyai hubungan sama sekali, masing-masing berdiri sendiri. Sekolah-sekolah agama berjalan di atas garis tradisional, baik dari segi kurikulum maupun metode pengajaran yang telah diterapkan. Sedangkan sekolah-sekolah modern sepenuhnya berkiblat kepada dunia barat. Pada waktu itu, sekolah-sekolah agama semata-mata mengajarkan ilmu agama dan mengabaikan ilmu-ilmu umum atau tidak mengajarkan ilmu yang datang dari barat. Sementara sekolah-sekolah modern tampil dengan kurikulum yang memberikan ilmu pengetahuan barat tanpa memasukkan ilmu pengetahuan agama ke dalam kurikulumnya. Di samping itu, sekolah-sekolah yang didirikan oleh lembaga asing tidak hanya dimasuki oleh mereka yang beragama Kristen, akan tetapi juga oleh anak-anak Muslim dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk mencari penghidupan, dengan asumsi bahwa ilmu-ilmu tersebut lebih penting, artinya untuk masa yang akan datang. Namun kehadiran sekolah tersebut di tengah-tengah masyarakat Mesir tampaknya berimplikasi kepada beragamnya masalah sosial yang telah dihadapinya. Karena sekolah-sekolah tersebut tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan modern, akan tetapi juga misi dari agama Kristen. Akibat sikap dan tingkah laku yang kemudian ditiru, dicontoh, dan diteladani oleh para siswa yang pada umumnya tumbuh dengan mental yang tidak hanya memuja barat dan merasa tergantung kepadanya, bahkan lebih dari itu,
terdapat di antaranya yang beralih agama Kristen. Dan selain itu, adanya dua tipe pendidikan tersebut juga berdampak kepada munculnya dua kelas sosial dengan motivasi yang berbeda. Tipe sekolah pertama melahirkan para ulama dan tokoh masyarakat yang enggan menerima perubahan atau perkembangan, yang cenderung mempertahankan tradisi. Sedang tipe sekolah kedua melahirkan kelas elit generasi muda yang mendewakan dan menerima perkembangan dari barat tanpa melakukan filterisasi. Muhammad Abduh melihat terdapat segi-segi negatif dari kedua bentuk pemikiran itu, sehingga beliau mengkritik kedua corak lembaga ini. Oleh karena itu, beliau memandang bahwa jika pola pikir yang pertama tetap dipertahankan, maka akan mengakibatkan umat Islam tertinggal jauh dan semakin terdesak oleh arus kehidupan serta pola hidup yang modern. Sementara pola pikir kedua, Muhammad Abduh melihat bahwa pemikiran modern yang mereka serap dari barat tanpa nilai-nilai religius merupakan bahaya yang akan mengancam sendi-sendi agama dan moral. Dari sinilah Muhammad Abduh melihat perlunya mengadakan perbaikan terhadap kedua institusi, sehingga dua pola pendidikan tersebut dapat saling menopang demi untuk mencapai suatu kemajuan, dan juga upaya untuk mempersempit jurang pemisah antara dua lembaga pendidikan yang kelak akan melahirkan para generasi penerus. Demikianlah kisah konsep pendidikan Muhammad Abduh.